Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2, kelas TK 4E ingin mendemo proyek yang kami buat, yaitu mata kuliah mikroprosesor yang berjudul Sistem Mendeteksi Kebocoran Gas berbasis SP32 menggunakan sensor MQ2. Oke, langsung saja kita ke tahap untuk menjelaskan demonya. Di sini kami menggunakan komponen seperti sensor MQ2, ESP32, kabel jumper, buzzer, LED, LCD I2C, dan breadboard. Sensor MQ2 sebagai pendeteksi gas, ESP32 sebagai otak, buzzer sebagai penghasil suara, LED sebagai indikator bahaya, LCD I2C sebagai penampil data, kabel jumper sebagai penghubung, dan breadboard sebagai papan rakit. Langsung saja kita ke alur kerja sistem project ini, yang dimana nanti SP32 akan memberikan perintah ke sensor MQ2. Nanti sensor MQ2 mendeteksi apakah ada gas berbahaya. Jika sensor MQ2 mendeteksi gas bocor lebih dari 1000, maka sensor MQ2 akan memberikan sinyal ke ESP32, dan ESP32 akan memberikan perintah ke buzzer dan LED bahwa ada gas bocor. Buzzer akan berbunyi dan LED akan menyala, dan ESP32 akan memberikan outputnya di LCD I2C. Nah, ini tampilan dari LCD I2C. Oke, langkah selanjutnya kita ke tahap simulasi proyek ini. Nah, sebelum lanjut simulasi, apakah alat ini berfungsi atau tidak? Oke, langsung saja kita simulasikan proyek ini. Nah, di sini data yang terlihat gas 286 ke atas, statusnya aman di LCD I2C. Jadi sekarang kita simulasikan menggunakan korek api. Nah, bisa kita lihat di data gas tersebut yang melebihi 1000 ke atas. Jadi di ruangan ini jika angka gas 1000 ke atas, maka di ruangan tersebut dalam kondisi bahaya. Dan indikator seperti buzzer dan LED bakalan menyala, yang menandakan ruangan tersebut dalam kondisi bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama diri Alfayat, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian kode atau kodingan dari sistem pendeteksi kebocoran gas menggunakan MQ2. Oke, di sini pada baris pertama di sini ada baris pertama dan kedua, di sini ada include library wire.h dan liquid crystal I2C.h. Di sini kita gunakan untuk mengaktifkan komunikasi I2C, dan liquid crystal I2C.h ini digunakan untuk mengontrol LCD 16x2 yang kita gunakan di proyek ini. Selanjutnya di sini baris keempat sampai ke 6. Di sini penjelasan pin-pin yang kita gunakan pada sensor, di mana pin GPIO 34 digunakan sebagai input analog dari sensor MQ2, sedangkan GPIO 5 kita gunakan sebagai output untuk mengendalikan buzzer, dan LED pin 18 kita gunakan sebagai output untuk mengendalikan LED. Selanjutnya di sini pada baris ke-9 liquid crystal I2C. Sini baris ini kita gunakan untuk membuat parameter yang kita gunakan. Di sini kan alamat 0x27 alamat LCD yang kita gunakan, dan 16 itu jumlah kolom LCD, dan 2 itu jumlah baris pada LCD I2C. Nah, terus di sini port setup baris ke-11 sampai 19. Di sini pada port setup ini, itu artinya program ini hanya dijalankan satu kali ketika SP32 pertama kali dinyalakan. Terus selanjutnya serial begin 115200. Di sini kita akan mengaktifkan komunikasi dengan baud LED 115200. Di sini kita mengatur LED pin sebagai output, buzzer pin juga sebagai output. Nah, di sini juga kita memastikan bahwa LED pin itu sama buzzer pin itu mati ketika program ini SP32 ini langsung pertama kali dinyalakan. Terus selanjutnya di sini pada kolom 21 di sini 2122 LCD init, LCD backlight. Di sini untuk LCD penjelasannya di sini LCD init kita akan menganalisasi LCD agar siap digunakan.
Nah, untuk LCD backlight ini menyalakan lampu latar LCD sehingga tulisan dapat terlihat. Selanjutnya pada baris yang ke-24 sampai baris ke-29. Jadi ketika alat ini pertama kali dinyalakan, LCD akan menampilkan gas detektor dan inisialisasi atau initializing. Tampilan muncul selama 2 detik. Setelah itu LCD dibersihkan jadi LCD clear. Sini delaynya 2 detik. Terus selanjutnya di sini void loop terjadi artinya program ini berulang-ulang selama SP32 masih mendapatkan daya. Terus integer gas value ini. Jadi SP32 ini membaca nilai analog dari sensor MQ2. Terus serial print. Jadi serial print nilai gas ini menampilkan hasil pembacaan sensor pada serial monitor. Jadi di edisi akan tampil nilai gas di sana dan membaca dari sensor MQ2 gas value berapa gas yang akan tampil. Selanjutnya di sini baris ke-40 sampai 43 di sini. Bagian ini menampilkan nilai sensor pada baris pertama LCD. Misalnya kayak di sini gas dan nilai gas value. Selanjutnya di sini pada baris ke-46 if gas value 1000. Artinya jika nilainya lebih dari 1000 dianggap terjadi kebocoran gas. Karena di sini kita men-settingnya kalau nilai itu lebih dari 1000 maka terjadi kebocoran pada gas. Jika kurang dari 1000 maka sensor akan menganggap ini aman. Terus pada baris 48-49 digital write LED pin high, digital write buzzer pin high. Di sini jika penjelasannya di sini jika sensor lebih dari 1000, pembacaan sensor gas lebih dari 1000, maka LED dan buzzer akan menyala, kondisi high akan menyala. Maka LED menyala, buzzer akan berbunyi. Kemudian di sini pada baris ke-51, 52, LCD akan menampilkan status bahaya jika lebih dari 1000. Buzzer menyala, LED juga menyala, maka di LCD akan tampil status bahaya. Selanjutnya di sini baris ke-56 57 digital write LED pin low, digital write buzzer pin low. Di sini jika nilai sensor pembacaan sensor kurang dari 1000, maka LED sama buzzer low akan tidak aktif atau kita matikan. Jika pembacaan sensor kurang dari 1000 dan LCD akan menampilkan status aman. Selanjutnya di sini pada baris terakhir 63 ada delay 500. Jadi delay kita pakai delay 500 artinya setengah detik atau 500 milidetik untuk mengurangi pembacaan yang terlalu cepat, sehingga membuat LCD lebih stabil dan menghemat penggunaan prosesor. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demo dari kelompok kami yaitu kelompok 2 kelas TK4E. Jadi kesimpulannya yaitu Sistem pendeteksi kebocoran gas berbasis SP32 menggunakan sensor MQ2 berhasil dirancang sebagai sistem keamanan yang mampu mendeteksi adanya kebocoran gas secara otomatis dan real time. Sensor MQ2 berfungsi sebagai pendeteksi gas, sedangkan SP32 mengolah data dan mengendalikan perangkat keluaran berupa LED, buzzer, serta LCD I2C. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memperoleh peringatan dini ketika terjadi kebocoran gas sehingga risiko kebakaran dan ledakan dapat diminimalkan. Sistem ini juga dapat mengembangkan lebih lanjut menjadi sistem berbasis Internet of Things yang biasa disebut IoT agar dapat dipantau melalui smartphone atau jaringan internet. kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.